Kembali menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Mari kita pelajari bersama-sama firman Tuhan hari ini. Dan kita sudah tiba di 1 Timotius pasal yang kedua. Pasal yang kedua ini dibuka dengan kalimat seperti ini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Pertama-tama aku nasihatkan. Pertama-tama memang tidak selalu berarti yang terutama. Tetapi pertama-tama paling tidak menunjukkan bahwa ini adalah hal yang penting. Kalau tidak penting, tidak ditaruh di urutan yang pertama. Bagi Paulus, apa hal yang penting yang supaya Timotius mengerti? Maka kita melihat di sini hal yang penting bagi orang percaya menurut Rasul Paulus adalah naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Ini adalah sebuah nasihat yang mungkin jarang sekali kita dapatkan. Seringkali kita diminta untuk rajin berdoa. Kalau punya keinginan sesuatu, punya pergumulan, punya kerinduan, sedang menghadapi masalah, tekanan-tekanan, kita diminta untuk berdoa, berdoa, dan berdoa. Namun Paulus mengatakan pertama-tama naikkan permohonan, doa syafaat, doa untuk semua orang. Jadi doa syafaat ini hal yang penting, namun kerap kali kita abaikan. Kenapa? Waktu kita sibuk untuk mengurusi hidup kita sendiri. Kalaupun kita berdoa, doa kita untuk diri kita sendiri. Kalaupun kita menaikkan doa-doa kita, seringkali hanya berurusan dengan kebutuhan kita, kerinduan kita, keinginan kita, pergumulan kita. Bagaimana dengan pergumulan orang lain? Bagaimana dengan pergumulan bangsa dan negara kita? Bagaimana pergumulan pekerjaan Tuhan, penginjilan, gereja? Seringkali kita abai, seringkali kita tidak berdoa syafaat. Tapi hari ini kita belajar satu perkara. Doa syafaat itu hal yang penting. Berikutnya coba perhatikan. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Perhatikan, doa syafaat itu baik dan itu berkenan kepada Tuhan Juru Selamat kita. Tuhan rindu bahwa saudara dan saya mengambil waktu untuk berdoa syafaat. Tidak hanya melulu keinginan kita sendiri, pergumulan kita sendiri, semuanya tentang kita. Tapi berdoalah syafaat, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk pembesar-pembesar, berdoa untuk raja-raja, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk banyak hal di luar kita. Itu baik. Kalau Tuhan sendiri mengatakan itu baik, berarti ada berkat di dalamnya. Kalau Tuhan sendiri menyatakan bahwa itu berkenan kepada Allah, artinya bahwa ketika kita berdoa syafaat, itu menyenangkan hati Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita orang Kristen yang penuh kasih, karena kasih tidak egois, karena kasih selalu memperhatikan orang lain, selalu mendoakan orang lain. Dan saya berkata kepada saudara, doa syafaat itu mendatangkan berkat. Secara tidak langsung tentunya. Misalnya, nasihat firman Tuhan apa hari ini? Supaya kita berdoa syafaat untuk raja-raja dan semua pembesar. Lalu firman Tuhan melanjutkan agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kalau kita mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa kita, kita minta supaya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, memberkati mereka dengan roh takut akan Tuhan, memberkati hati yang baik, memimpin bukan untuk menggemukkan diri sendiri, tetapi memimpin karena menyejahterakan rakyat. Kalau kita terus mendoakan itu, maka yang terjadi adalah pemimpin kita benar-benar akan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Indonesia menjadi maju, kota kita menjadi maju, dan bukankah itu juga berkat yang kita terima secara tidak langsung? Sebab kita yang tinggal di negara ini juga merasa aman, kita terlindungi, kita merasa damai, tentram, roda ekonomi jalan. Kita pun pada gilirannya juga akan mengalami dampak
dari hal itu. Secara keuangan kita pun ikut sejahtera kalau roda ekonomi jalan. Lalu pemerintah bisa bangun banyak infrastruktur yang baik. Dan itu bukankah kita juga akhirnya yang menikmatinya juga. Jadi doa syafaat itu memang bukan untuk diri kita sendiri, tetapi secara tidak langsung itu juga berdampak dan memberkati kita. Itu sebabnya hari ini mulai ambil waktu. Mungkin ambil waktu beberapa menit setiap hari untuk mendoakan banyak hal. Doakan bangsa negara kita, doakan pekerjaan kita, khususnya mungkin atasan kita, perusahaan di mana kita bekerja, pemimpin-pemimpin perusahaan di mana kita bekerja. Doakan mereka, biar mereka diberkati juga dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Lalu doakan pemimpin-pemimpin rohani di gereja Anda. Semuanya akan mendatangkan kebaikan pada akhirnya, dan kita pun akan menikmati juga. Tuhan memberkati.